Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 30 yang berjudul dari ucapan. Memang benar mulutmu harimaumu. Anda tentu sering mendengarkan kata-kata tersebut. Nah, paling besar pengaruhnya adalah hasil ucapan. Apalagi adu domba bisa menyebar luas di mana-mana. Jadi dalam perkataan benar-benar dijaga. Karena sampai timbul permusuhan, nantinya akan menyesal seumur hidup Anda. Kalau menulis ini bisa dikatakan dari ucapan hati. Harus didhahirkan lewat bibir. Besar kecilnya pengetahuan dicatat sebisanya tanpa batas. Dan bila nanti besar kecilnya pengetahuan dicatat sebisanya tanpa batas. Dan bila nanti dalam jumlah besar, dari ucapan ke ucapan lain insya Allah yang tadinya tidak mengenali menjadi kenal, begitu sebaliknya. Untuk judul yang kedua adalah pada akhirnya. Perjuangan tak membodohi hasil. Sebenarnya Anda berusaha, segitulah yang Anda dapat. Sama dengan diriku ini. Oleh karenanya jangan sampai gampang menyerah. Dan satu lagi, usahakan janganlah hanya ingin mendapat belas kasihan orang lain di sekitarmu. Setiap Anda terus mengemisnya, maka harga dirimu semakin anjlok. Berdirilah, usahalah. Semua akan berlalu kalau usapan air mata Anda kering, dan bersemangatlah. Kalau ini Anda bisa mengerasai dalam hati, maka hidupmu tak gampang pasrah begitu saja. Boleh pasrah, asal kepada Allah. Bila Anda menyerah dengan nasibmu sendiri, maka sampai kapanpun nasibmu tak akan merubah sedikitpun. Ingat itu. Untuk judul yang ketiga adalah semangatlah. Agar hidup Anda layak dipandang atau tak menderita, harusnya bersemangat. Jangan loyo dan lemah. Anda mempunyai kebiasaan dan juga keahlian. Bila ini diajarkan orang lain, maka ilmu Anda berkembang dan bermanfaat. Tetaplah menjaga kesemangatan Anda agar bisa meraih impian. Saling mendukung, bukan saling menyanjung. Saling menolonglah, bukan membegal pemilik ilmu untuk dijatuhkan dan disesatkan. Semakin modern zaman ini juga banyak orang salah paham. Dan alhamdulillahnya juga banyak yang memahami serta panutan bagi masyarakat yang luas. Semangat mulai dari diri Anda sendiri, dan setelah itu ajak kerabat dan temanmu bersemangat. Untuk judul yang keempat adalah masalah biasa. Kalau Anda pusing gara-gara tidak punya uang, itu semua orang sudah masalah biasa dan juga tak asing lagi didengar. Beda kalau pusingnya karena sakit dengan lantaran obat, insya Allah lama-lama akan bisa mereda. Masalah biasa juga mempunyai rasa gengsi dalam diri. Masalah ini biasa kita temui entah di diri Anda sendiri atau orang lain. Hal-hal yang perlu Anda ketahui menurut pengertian Anda, maka akan memahami seutuhnya. Hal wajar yang pernah kita melihatnya, bahkan sampai risih memandangnya, karena begitu lebaynya mereka ketika sudah kaya harta. Udah itu masalah biasa, kan mana mungkin bila kekurangan bertingkah lebay begitu, tak mungkin. Untuk judul yang kelima adalah coba berhenti. Berhenti dalam hal apa dulu ini? Oke, mari kita membahasnya dengan penuh kekaleman. Ada dua hal yang akan dijelaskan. Pertama, berhenti merokok. Wow, bagi yang pecandu rokok super sulit. Kalau mereka yang berhasil, dan alhamdulillah sudah tak kumat lagi. Dalam hal ini cukup lelaki aja yang bersikap dengan bijak, karena ada masalah rokok bisa-bisa jadi keluarga tidak rukun dan bertengkar.
Hati-hatilah bila ini sampai terjadi. Terus kita bahas hal yang kedua, terlalu royal dengan harta. Nah, yang paling berat mencoba berhenti, apalagi suka shopping dan juga suka perhiasan dunia. Ampun dah, tak memandang itu laki-laki atau perempuan. Bila berjiwa royal, susah. Bila tak kaya, susah. Kalau kaya sih nggak apa-apa. Untuk judul yang keenam adalah memperbaiki diri. Meskipun dengan proses waktunya agak lama, tak mengapa, asalkan bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Tak ada kata terlambat bila mana ingin niat bertaubat. Lebih baik memperbaiki diri daripada menyalahkan diri sendiri, mengatakan tidak berguna. Sobat yang budiman dimanapun Anda berada, tentang cara-cara memperbaiki diri hanyalah satu niat di dalam hati, sanubarimu. Mungkin dengan cara inilah taubat Anda akan terlaksana. Bercobalah. Hilaf dosa itu pun manusia sudah menempel di dirinya. Akan tetapi taubatlah yang akan bisa meredakan murka Allah terhadap dirimu. Kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kesombongan, kebodohan, semua akan sirna bila Allah berkehendak. Perbaikilah dirimu. Untuk judul yang terakhir adalah salaman tangan. Untuk saat ini lebaran tidak bisa, ya untuk menjagalah. Memang dalam umum sudah terbiasa, akan tetapi sangat berbeda kalau seorang perempuan yang lulus dari pondok dan benar-benar menerapkan tidak boleh bersentuhan kalau bukan mahramnya. Langka tapi ada. Kalau di daerah yang banyak anak pondoknya itu ada, bukan berarti tidak ada. Beda kalau di perkampusan, di sekolah tinggi lainnya, berjabat tangan tidak sama sekali dipermasalahkan, karena umum dilakukan. Toh yang penting tidak berpikiran negatif saja, sobat. Perbedaan tempat dan orangnya akan merubah segala-galanya. Oke, mungkin tak perlu diperpanjang masalah ini, karena sedikit saja kepleset lisan ini maka akan berakibat fatal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah di saat sepi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.